Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, para orang tua siswa, ibu guru, bapak guru serta wali kelas yang saya muliakan. Alhamdulillah, pelajaran kelima agama ini, pelajaran kelima agama dengan judul keteladanan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan yaitu sahabat-sahabat Rasulullah, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Kemudian media yang kita pakai yaitu HP, Android, laptop, PC dan akses internet. Maka dari itu, sebelum kita memulai pelajaran ini, tentu Pak Guru memulai dengan menyapa apakah anakku sekalian sudah sholat subuh, sudah sholat duha, dan sudah siap untuk belajar. Maka dari itu anakku sekalian, alhamdulillah pelajaran kelima pada kesempatan ini yaitu keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Al-Amin, yaitu jujur atau dapat dipercaya. Kemudian di samping itu Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang sangat lemah lembut terhadap siapa saja. Pada usia ke-35 tahun, Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika bangunan sudah sampai ke bagian Hajarul Aswad, bangsa orang Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan yaitu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya Rasulullah SAW, yaitu kemudian meletakkan Hajarul Aswad tersebut. Yang kedua, kisah Rasulullah terhadap anak-anak dan keluarganya. Rasulullah menggendong cucunya pada waktu dia tawaf di dekat Baitullah. Itu salah satu Rasulullah sangat sayang kepada keluarganya. Kemudian selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah pun sayang terhadap keluarga dan orang sekitarnya. Yang ketiga, kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan, yaitu kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan hidup. Hal tercermin pada perilaku beliau, yaitu sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebih-lebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Kemudian berikutnya Nabi menganjurkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Yang terakhir, Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, ketahuilah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi semesta alam. Maka dari itu, tentunya kalian ingin lebih jauh pada tujuan Nabi Muhammad, yaitu berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Itulah salah satu kisah Nabi Muhammad SAW sebagai
rasul yang sangat dimuliakan. Berikutnya para sahabatnya, yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena selalu membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dan mufakat. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar bin Khattab. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab diperlihatkan Umar bin Khattab, yaitu pernah suatu saat beliau berkata, ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, akan segera diperbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Kemudian ketiga, kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawannya Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahan Utsman melakukan modifikasi, penyusunan atau pembukuan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi yaitu perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Sa'id bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin Al-Quran ulang dalam sebuah buku yang disebut Mushaf yang diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Di samping itu beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Yang terakhir, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang anak dari paman Rasulullah SAW yaitu Abi Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW, padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Masa kepemimpinan Ali kurang lebih selama 5 tahun, yaitu dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan madrasah untuk tempat pendidikan anak-anak mereka. Dalam menjalankan roda kepemimpinan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan
terutama di kota Kupang sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Demikian anak-anakku sekalian penjelasan keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Semoga apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku sekalian, setelah kita belajar melihat tayangan video pembelajaran, yaitu Rasulullah sebagai suri teladan dan sahabatnya, maka baca buku, kemudian baca LKS dan jawab soal-soal pertanyaan. Yang pertama bagian A, jawablah pertanyaan dengan benar. 1. Jelaskan pengertian Al-Amin. Yang kedua, sebutkan 2 orang yang harus kita sayangi. Yang ketiga, apa akibatnya jika tidak menjaga lingkungan. Yang keempat, siapa nama-nama sahabat Rasulullah SAW yang tergolong khulafaur rasyidin. Kemudian bagian B, bacalah kalimat di bawah ini dan isilah ruang yang kosong dengan kata-kata yang tepat. Insya Allah dalam bergaul aku bisa menerapkan sikap persaudaraan antara sesama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah titik-titik, aku harus meneladani sifat-sifatnya. Ketiga, karena selalu membenarkan perilaku Rasulullah SAW, Abu Bakar dijuluki titik-titik. Yang keempat, ada teman yang kesusahan, hendaklah kita titik-titik. Dan yang kelima, Ali bin Abi Thalib adalah khulafaur rasyidin yang keberapa. Dan bagian C, tagihan pernyataan di bawah ini dengan jujur bertanggung jawab, yaitu aku percaya Rasulullah SAW memiliki sifat Al-Amin atau seorang jujur. Setuju, kurang setuju, tidak setuju. Aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan atas barang atau uang yang disedekahkan. Yang ketiga, aku harus ikhlas atas uang yang sudah diinfakkan. Empat, aku harus menolak jika ada teman yang mengajak bolos sekolah. Dan terakhir, aku harus meneladani perilaku Umar bin Khattab yang peduli terhadap orang lain. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab bagi anak sekalian dengan betul dan benar, sehingga mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih, selamat menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.